Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar, yang teramat tinggi, yang teramat indahnya, yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celah. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni semua. Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang setia. Kita jumpa lagi untuk belajar pemuridan level 2, pelajaran keempat, bagian YouTube bagian yang ke-6. Dengan tema gaya hidup yang baru di buku saudara halaman 47. Ya, siapkan bukunya, siapkan ballpoint, dan siapkan Alkitab. Ya, supaya saudara bisa nanti mengadakan revisi. Andai kata apa yang saudara isi dalam buku tidak bersesuaian, ya, saudara bisa belajar. Inilah murid. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita lanjut. Tuhan yang empunya firman, terangi hati kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Sebagaimana biasa, sudah siap hafalkan ayat? Mazmur 119, ayat yang ke-9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Oke, saudara coba ucapkan. Nah, tema kita hari ini gaya hidup yang baru. Ya. Kemarin kita belajar raja yang baru. Sebelumnya kita belajar kerajaan yang baru. Jadi ketika Allah menciptakan kita menjadi manusia baru, kita dipindahkan ke dalam lingkup lokasi yang berbeda. Ya. Gaya hidup yang baru, bagaimana seharusnya gaya hidup kita. Saudara sekarang hidup dalam sebuah kerajaan yang baru di bawah peraturan Yesus Kristus sebagai Raja. Hal ini menuntut persyaratan yang tinggi, tapi positif bagi saudara. Secara manusia biasa, tuntutan ini tidak mungkin dapat saudara penuhi. Tidak mungkin kita dapat penuhi, sehingga untuk masuk tersebut, Ia telah menyediakan bagi saudara dan saya suatu kehidupan baru, yaitu kehidupannya sendiri yang bersifat kekal. Jadi Allah tidak membiarkan kita mongo-mongo dalam kerajaan yang baru. Ya. Dia masukkan kita ke dalam kehidupannya sendiri, yaitu kehidupannya yang bersifat kekal. Nah, apakah yang dikatakan oleh ayat-ayat berikut ini tentang bagaimana seharusnya kita hidup dalam hidup baru ini? Ini gaya hidup yang baru yang harus kita miliki. Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Ini norma-norma dalam kerajaan yang baru. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, bagaimana seharusnya gaya hidup kita dalam kerajaan yang baru ini?
Kita hidup dalam hidup yang baru oleh kemuliaan Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Wow, hebat sekali. Kuasa yang besar, kemuliaan yang besar menyertai hidup kita yang baru sebagai manusia ciptaan baru, yaitu kemuliaan Bapa yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang berikut, 2 Korintus 5 ayat 17. Ini adalah norma hidup yang baru sebagai manusia ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, apa norma? Apa gaya hidup kita? Kita hidup sebagai manusia ciptaan baru Allah di dalam Kristus. Ini dia. Jangan lupa. Di dalam Kristus. Kita hidup sebagai manusia ciptaan baru Allah. Yang ketiga, Efesus 2 ayat yang ke-10. Apa norma dalam kerajaan yang baru ini? Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, hebat sekali. Bahkan sebelum Kristus menciptakan kita menjadi manusia barunya, Ia sudah menyediakan kita sebuah pekerjaan yang baik. Dan Ia mau kita melakukan pekerjaan itu. Wow, hebat. Jadi, bagaimana harusnya hidup kita, gaya hidup kita? Hidup kita harus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkan saudara dan saya. Tiap-tiap kita pekerjaan yang baik. Efesus 5 ayat 2. Bagaimana seharusnya gaya hidup kita dalam kerajaan yang baru ini? Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita diminta untuk mendemonstrasikan hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi, ketika kita hidup di dalam kasih seperti yang Allah kehendaki, gaya hidup itu menjadi satu korban yang harum bagi Allah. Luar biasa. Efesus 5 ayat 8. Harusnya bagaimana gaya hidup kita dalam kerajaan yang baru? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, kita hidup dalam kerajaan Allah yang baru, dengan raja yang baru, gaya hidup baru, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Tidak boleh beda. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Bagaimana seharusnya gaya hidup kita? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, ini dia. Allah telah memberikan patron, Allah telah memberikan model. Gaya hidup manusia ciptaan baru harus seperti Kristus, anaknya. Jadi firman ini mengatakan bagaimana gaya hidup kita? Wajib hidup, wajib, saudara. Harus sama seperti Kristus telah hidup. Karena Yesus memasukkan kita ke dalam dirinya, ke dalam kehidupannya, dan menghidupkan dirinya di dalam diri kita. Seperti Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Dia yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi di dalam daging saat ini, hidup oleh iman kepada Dia yang sudah menyerahkan dirinya bagiku.
Baik, yang berikut 2 Yohanes 4. 2 Yohanes 4. Kita harus hidup seperti apa? Sebab semua yang lahir 2 Yohanes 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi bagaimana harusnya gaya hidup kita? Hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi sebagaimana Yesus ketika di muka bumi ini selalu connect dengan Bapanya, demikian kita seharusnya. Sehingga apa yang Bapa perintahkan, kita hidupi itu sebagai kebenaran dalam hidup kita. Nah, itulah gaya hidup. Lanjut, dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Ibrani 12. Gimana seharusnya gaya hidup kita? Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Saya membaca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Hidup kita ditonton oleh banyak saksi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Itu Ibrani 12 ayat 1 sampai 5. Apakah yang seharusnya kita lakukan agar mencapai sasaran kita? Ayat 1. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Ya. Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita selama ada di muka bumi ini. Oke. Lalu teladan siapakah yang patut kita ikuti dalam ayat 2? Teladan Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Teladan Kristus yang harus kita ikuti, yang memimpin kita di dalam iman, dan Dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Luar biasa. Sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya, apakah yang Allah akan lakukan untuk memperbaiki kehidupan anak-anaknya dalam ayat 5 tadi? Kita akan dididik. Kita akan diperingatkan oleh Tuhan, sama seperti kita orang tua. Kalau anak kita melenceng, kita pasti disiplinkan dia. Demikian Tuhan. Kalau saudara sebagai anak-anak Allah, sebagai ciptaan baru Allah, tidak pernah didisiplin oleh Allah, mungkin saja saudara bukan ciptaan barunya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, mari kita evaluasi. Apakah ini merupakan teguran, disiplin dari Tuhan? Lembutkan hati kita. Ini gaya hidup yang baru di dalam kerajaannya. Peka. Sebagai anak-anak Allah, kita pasti dididik dan diperingatkan oleh Tuhan. Karena Dia Bapa yang mengasihi. Nah, selesailah YouTube kita yang ke-6. Gaya hidup yang baru seperti itu di dalam kerajaan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikanlah sabda-Mu di hati kami, sehingga kami memahami bagaimana seharusnya kami berkelakuan sebagai manusia ciptaan baru-Mu. Dan Engkau yang hidup di dalam diri kami akan menghidupkan kehidupan-Mu, sehingga banyak orang akan datang kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin.
Sampai jumpa.